saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, amin. Maka kita harus pergunakan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, kita undang hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu ya Bapa. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang detik ya Tuhan, Kau yang selalu beserta dengan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ya Tuhan selalu beserta dengan kami ya Tuhan. Roh-Mu ya Tuhan selalu melindungi kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Rumah kami ya Tuhan selalu Kau tutup bungkus ya Bapa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan daripada-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur, kami mau memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau mengundang hadirat-Mu di tengah-tengah keluarga kami, di rumah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami datang ya Tuhan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, sebab kami percaya ya Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan tidak ada ketakutan ya Tuhan. Di dalam-Mu ya Tuhan tidak ada kecemasan Bapa. Ya kami mau percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapakku datang.
membuktikan ya Tuhan kebaikan-Mu bagi kami Bapa. Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu Tuhan telah Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami mau nyatakan dengan mulut kami Tuhan, bahwa Engkau-lah kami yang besar. Yesus, terima kasih. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhan kami ya Tuhan berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah Tuhan segala penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap ya Tuhan untuk memuji nama-Mu ya Tuhan dari rumah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Ayo mari kita berikan sukacita, senyum kepada keluarganya mungkin yang lagi beribadah bersama, mungkin ke papanya, ke mama, Cici atau Koko. Silakan berikan senyumnya. Berikan senyum yang terbaik. Ya, mari kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku memandang wajah-Mu, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yes, dengan hati bersyukur Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu saudara-saudara, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari jumpa yang di rumah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Mari kita semangat memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan Allah yang sangat besar. Dia Allah yang sangat besar, luar biasa kuasanya. Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Kita katakan Tuhan iman percaya kita. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji.
sama-sama kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa segala perkara Tuhan Allah yang peduli, bahwa Tuhan mengerti setiap apapun yang kita alami. Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah peduli segala persoalan yang
jemaat Tuhan menyediakan yang terkasih, hari ini kita jumpa lagi di acara ibadah live streaming GBI Tuhan menyediakan. Hari ini saya akan mencoba untuk membawakan satu tema mengenai tertanam dalam Kristus. Ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana sebagai seorang Kristen kita bisa tertanam di dalam Kristus. Tertanam dalam arti seperti tanaman. Awalnya dia ditanam, dia harus berakar dulu. Setelah dia berakar, dia bisa bertumbuh, kemudian berbuah, dan akhirnya dia berbuah terus, berbuah tetap. Seperti ada firman Tuhan mengatakan, orang benar menghasilkan buah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-8. Nah, jadi untuk orang Kristen ya, berbuah bagi Yesus, bagi Kristus itu adalah sebuah tuntutan, bukannya pilihan. Sebab kehidupan rohani yang bertumbuh itu ditandai dengan buah-buah yang dihasilkan. Saya kemarin dapat satu bacaan dari Markus 11. Ya, Markus 11 ayatnya yang ke-12 sampai ke-14 kalau nggak salah. Saya akan coba bacakan. Markus 11 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Ayat 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Di ayat yang ke-14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Nah, dari bacaan ini kita tahu sama-sama bahwa Tuhan menginginkan kita berbuah. Tuhan mau setiap orang Kristen menghasilkan buah. Ya. Meskipun bukan saatnya musim buah ara pada saat itu, tapi Tuhan mau pohon itu berbuah. Jadi kapanpun Tuhan butuhkan, kapanpun Tuhan minta, kita sebagai seorang Kristen harus bisa menghasilkan, harus bisa berbuah. Nah, berbuahnya seperti apa? Banyak orang Kristen yang mungkin tahu, ya saya sekarang kan Kristen, saya sudah pergi ke gereja, saya sudah berdoa, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tapi berbuah seperti apa yang Tuhan mau? Proses berbuah seperti tanaman pada umumnya, ya, itu mulai dari waktu dia ditanam, dia berakar dulu. Ya, setelah akarnya kuat, dia akan mulai tumbuh tunas, tumbuh daun, dan terus bertumbuh sampai dia kuat. Nah, setelah pohon itu kuat, barulah dia menghasilkan buah. Ya, setelah berbuah dan berbuah lagi. Nah, itu yang seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mau kita menjadi orang Kristen yang berbuah setiap musim, bukan hanya satu kali, tapi terus berbuah, menghasilkan dan bisa berdampak bagi banyak orang. Ya. Nah, kita akan coba masuk satu persatu. Seperti tadi saya bilang, kita seorang Kristen harus berbuah. Prosesnya dari waktu kita ditanam. Saya pernah dapat satu cerita mengenai kisah biji kurma yang ditanam di padang pasir. Saya belum pernah pergi ke padang pasir, tapi saya mendengar cerita ini, wah cukup menakjubkan. Ada cerita satu biji kurma yang ditanam di dalam pasir, ya. Jadi biji kurma itu, mereka menanam pohon kurma itu dari biji yang digali, pasir itu digali, ditanamkan, dimasukkan ke dalam lubang, dan kemudian ditutup lagi, dan di atasnya ditindih dengan batu yang berat.
Kenapa harus ditindih dengan batu yang berat? Ternyata itu ada maksudnya. Maksudnya adalah supaya pada saat dia mulai bertumbuh, dia akan bertumbuh lebih dalam lagi. Akarnya akan masuk lagi lebih dalam sehingga jadi kuat. Ya. Nah, ternyata ada filosofi yang cukup baik, cukup bagus di balik cerita biji kurma seperti itu. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 itu juga disebutkan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ada beberapa kata kunci di sini. Yang pertama, Tuhan ingin kita bisa bertumbuh di dalam Dia. Bangun iman di dalam Yesus. Ya, ibaratnya rumah yang dibangun di atas batu itu akan jauh lebih kuat dibanding rumah yang dibangun di atas pasir. Kalau di atas batu dia punya pondasi yang kuat. Pada saat ada badai, pada saat ada banjir, pada saat ada hujan, ya rumah itu tetap berdiri kokoh karena pondasinya kuat. Dia bangun di atas batu. Nah, kalau rumah yang dibangun di atas pasir, begitu ada badai datang, begitu ada angin besar datang, rumah itu akan hancur, rumah itu rusak. Kenapa? Karena tidak ada pondasi yang kuat. Nah, sama seperti diri kita. Ya, sebagai seorang Kristen, kita harus bangun iman kita di dalam Yesus. Ya, harus di dalam Yesus. Kenapa? Karena di dalam pondasi yang kuat bersama dengan Yesus, iman kita akan berdiri teguh. Miliki ya hubungan yang intim dengan Tuhan. Gimana caranya? Setiap hari kita harus melatih kita untuk bisa memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Melalui mesbah keluarga, melalui doa, ya, ikut komunitas yang bisa membangun iman supaya iman kita lebih kuat lagi. Kemudian tertanam di gereja lokal. Jangan jadi jemaat yang pindah-pindah. Saat ini di gereja A, minggu depan di gereja B, minggu depan lagi pindah lagi gereja lain. Kenapa? Dia bilang katanya khotbah di gereja B lebih bagus. Di sini membosankan. Di gereja C lebih bagus. Nah, orang yang seperti ini seperti kutu loncat. Mereka tidak akan pernah bisa puas di satu tempat. Dan akibatnya apa? Iman mereka tidak bertumbuh. Mereka pindah-pindah terus. Pindah lagi. Ya, nggak akan pernah bisa bertumbuh. Selalu menjadi anak-anak. Tidak akan pernah menjadi dewasa rohani. Nah, kemudian fase yang kedua adalah bertumbuh. Nah, balik lagi ke cerita pohon kurma tadi. Setelah akarnya masuk ke dalam dan kuat sekali, mulailah dia keluar tunas, tumbuh tunas. Ya, makin besar dan akhirnya batu yang menindih di atasnya itu bisa didobrak. Keluarlah batangnya dan mulai tumbuh dia ke permukaan dan semakin kuat. Ya, di dalam firman Tuhan di dalam bacaan di 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58 ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 saya bacakan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, di sini jelas sekali disebutkan bahwa Tuhan mau kita tetap setia setiap kali menghadapi ujian, setiap kali ada permasalahan, setiap kali kita mengalami pergumulan. Tuhan mau kita tetap setia. Ya, mungkin banyak Bapak Ibu yang saat ini mengeluh dengan kondisi pandemik yang tidak pernah berakhir, pandemik COVID-19 ini yang sudah kurang lebih 1 bulan lebih, hampir 2 bulan ya kita lockdown. Kita tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Mungkin banyak antara Bapak Ibu saudaraku yang saat ini sudah kehilangan mata pencaharian.
yang saat ini sudah tidak punya income karena tidak bisa bekerja. Perusahaan tidak sanggup lagi membayar gaji. Mungkin banyak Bapak Ibu yang saat ini mungkin sudah berputus asa. Saya harus hidup seperti apa? Bagaimana saya bisa hidup? Bagaimana saya bisa makan? Anak saya sekolah harus bayar uang sekolah. Ya, begitu banyak permasalahan yang timbul karena pandemik corona ini. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan mau kita tetap setia. Dan jangan pernah lupa, di dalam setiap pergumulan kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Terus bagaimana caranya kita bisa bertumbuh? Ya, seperti pohon kurma tadi, dia mulai mengeluarkan tunas dan akhirnya dia bertumbuh makin kuat. Nah, sebagai seorang Kristen, bagaimana kita bisa bertumbuh supaya iman kita makin besar, makin bertumbuh? Yang pasti, sebagai seorang Kristen, jangan pernah kehilangan kesempatan untuk ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, kita harus ikut ambil bagian dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi kalau ada kesempatan di dalam gereja, ikut ambil bagian, partisipasi. Kita mungkin punya talenta menyanyi, ikut di tim praise and worship. Mungkin kita senang ngajar, ikut ambil bagian, misalnya jadi guru sekolah minggu atau yang lain. Ya, jangan biarkan talenta itu mati. Tuhan memberikan kita talenta untuk dikembangkan, jangan dibiarkan. Banyak cara sebenarnya, ya, yang pasti kalau kita mau, kita bisa melakukannya, kita bisa bertumbuh. Ya, tadi saya bilang kita harus stay di dalam satu gereja lokal, jangan pindah-pindah. Kenapa? Kalau kita pindah lagi, mungkin kesempatan untuk bisa melayani itu hilang. Begitu kita masuk lagi ke gereja baru belum tentu memberikan kesempatan untuk kita. Kenapa? Karena jemaat baru, biasanya kalau jemaat baru tidak diberikan kesempatan untuk melayani. Nah, makanya harus stay di satu tempat. Ikutlah di mana kita bertumbuh saat ini, iman kita bertumbuh saat ini. Bantulah gereja itu, ya, supaya Anda pun bisa bersama-sama dengan gereja sama-sama bertumbuh, makin besar, makin kuat. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah bertumbuh, kita masuk ke fase yang selanjutnya adalah berbuah. Pohon ara yang tadinya sudah kuat dan sudah tumbuh, Tuhan mengharapkan bisa berbuah. Jadi kalau tidak berbuah, Tuhan marah. Sama seperti orang Kristen. Ya, kita pun dituntut untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk Tuhan, untuk gereja, untuk sesama. Kita harus berbuah. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-43 disebutkan demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Di ayat yang ke-44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ya, jelas sekali di sini. Pohon itu dikenal dari buahnya. Sama seperti kita. Kita orang-orang Kristen pun akan dikenal orang, dilihat dari buah-buah yang kita hasilkan. Buah apa aja yang harus kita hasilkan, ya. Yang pertama adalah buah roh. Kalau kita bicara mengenai buah roh, ada kurang 9 buah roh kalau saya nggak salah ingat. 9 buah roh itu di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ya, saya bacakan. Buah-buahnya, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jelas sekali di sini. Orang Kristen dituntut untuk punya kasih.
Orang Kristen dituntut untuk bisa memberikan kasih bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang Kristen harus sukacita, senantiasa ucap syukur di dalam kondisi apapun. Mau susah, mau lagi senang, mau lagi sehat atau sakit, mau lagi ada pekerjaan atau nggak ada pekerjaan, mau lagi punya duit atau tidak punya duit, dia tetap sukacita, dia tetap ucap syukur, terima kasih sama Tuhan. Itu orang Kristen. Yang ketiga, damai sejahtera. Orang Kristen harus menjadi pembawa damai. Dimanapun dia berada, harusnya tempat itu penuh damai sejahtera. Itulah orang Kristen. Kemudian sabar. Ya, orang Kristen harus belajar sabar. Ya, jangan emosional. Ya, harus murah hati. Harus baik, ya. Sifat-sifat ini adalah karakter-karakter yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau kita bisa melakukan yang namanya buah roh ini, artinya kita akan semakin segambar dengan Tuhan. Kita akan semakin satu citra dengan Tuhan Yesus. Orang Kristen harus setia. Setia pada siapa? Setia kepada Tuhannya. Setia kepada gereja. Setia kepada pelayanannya. Setia kepada keluarganya, kepada pasangannya. Orang Kristen harus lemah lembut dan bisa menguasai diri. Ya, Bapak Ibu, banyak contoh mengenai pengawalan buah-buah roh seperti ini. Mungkin kalau kita bahas satu persatu akan panjang sekali. Saya masuk buah yang kedua. Tadi pertama adalah buah roh. Yang kedua adalah buah pertobatan. Nah, buah pertobatan, ya, kita sebagai seorang Kristen dituntut untuk bisa melahirkan atau memberikan satu wujud buah pertobatan. Di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-11 disebutkan demikian. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia, Tuhan Yesus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu, pertobatan adalah sesuatu yang wajib. Sebagai satu bentuk pertobatan, kita sebagai seorang Kristen terlahir baru dengan cara baptis. Baptis adalah satu simbol di mana dosa-dosa kita yang sudah lalu diampuni oleh Tuhan. Di mana kita berjanji untuk ikut Tuhan. Di mana kita berjanji untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Proses seperti ini harus benar-benar dijalankan. Kita naik satu ayat, di ayat yang ke-10 disebutkan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi jelas sekali Bapak Ibuku, proses ini harus dilalui. Ya, Tuhan akan melakukan proses. Ya, setiap pohon yang tidak berbuah, ya, akan dibersihkan, akan dipotong, akan dibuang ke dalam api. Ya, proses pertobatan. Nah, sekarang jadi banyak pertanyaan seperti ini. Gimana caranya supaya saya tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama? Kan saya harus bertobat. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Tidak melakukan lagi perbuatan-perbuatan yang tercela yang pernah dilakukan. Tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Karena Tuhan mau benar-benar kita bertobat. Bukan hanya di mulut, tapi harus kita kerjakan, harus kita lakukan.
Gimana caranya supaya kita nggak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama? Ada beberapa tips sebenarnya. Yang pertama, lakukanlah pertobatan ini dengan sungguh-sungguh. Jadi benar-benar janji sama diri kita, janji juga sama Tuhan, bahwa kita mulai hari ini benar-benar mau berubah. Ya, berubah dalam arti kita tinggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang lama, tidak lagi melakukan dosa yang sama, dan kita mau hidup kita diperbaharui, ya, menjadi seorang Kristen yang baik, yang baru, dengan hidup dengan baik, secitra dengan Tuhan. Nah, cara yang kedua, putuskan hubungan dengan dosa yang masa lalu. Ubah kebiasaan yang buruk. Ya, saya pernah ingat ada satu quotes yang cukup menarik dari Albert Einstein. Dia bilang adalah, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Maksudnya adalah kurang lebih seperti ini. Orang yang melakukan hal yang sama berulang-ulang, jadi lakukan itu lagi gitu maksudnya. Tapi dia berharap ya mendapatkan hasil yang berbeda, gitu loh. Ya, itu namanya orang gila. Ya, Albert Einstein bilang insane, gila. Jadi jangan sekali-kali kita berharap kita bisa keluar dari dosa masa lalu kita, tapi kita masih melakukan hal yang sama, masih melakukan dosa yang sama. Ya, itu sama aja orang gila katanya. Nah, kemudian hal yang ketiga, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama, kita harus jauhi medan dosa. Ya, kalau kita tahu permasalahannya ada di situ, jangan mendekat kepada titik permasalahannya. Kalau kita tahu di sana adalah tempatnya kita bisa jatuh ke dalam dosa, jangan sekali-kali kita mendekat ke tempat itu. Misalnya Anda terjatuh ke dalam satu dosa perjudian. Setiap malam minggu teman-teman Anda datang ke rumah ngajakin Anda pergi dan main judi. Ya, jauhi medan seperti itu. Caranya gimana? Benar-benar seperti tadi, putuskan hubungan dengan mereka. Kalau perlu ganti nomor telepon, ya, jangan kasih tahu mereka. Nggak pernah mau diajak pergi sama mereka, bilang nggak ada atau seperti apa. Dan jangan sekali-kali Anda datang ke tempat main judi lagi, apapun itu alasannya. Ya, itu salah satu cara bagaimana kita bisa menjauh dari yang namanya medan dosa. Nah, kemudian buah yang berikutnya adalah buah pelayanan. Ada buah roh, buah pertobatan. Sekarang kita mau bicara mengenai buah pelayanan. Ya, di dalam Injil Matius, kalau nggak salah Matius 28 ayat yang ke-19, saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jelas sekali di sini disebutkan bahwa Tuhan mau kita melakukan amanat agung, amanat yang diminta oleh Tuhan Yesus, bahwa kita harus mewartakan kabar gembira ini, kabar keselamatan ini kepada semua orang. Dan nggak sampai di situ, ya, mereka setelah percaya mereka dibaptis dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kita punya tugas lagi, di ayat yang ke-20 disebutkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Jadi tugas kita adalah mengajarkan mereka bagaimana mereka bisa hidup sebagai seorang Kristen yang benar-benar baik, benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, benar-benar jadi pelaku firman yang luar biasa, bukan sekedar membaca firman, tapi jadi pelaku firman yang militan. Tugas kita adalah memenangkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan.
Seperti pada saat ini, mungkin sebagian besar dari kita lakukan ibadah di rumah. Pemerintah menghimbau supaya tidak terjadi pengumpulan, ya. Jadi aktivitas ibadah semua rata-rata dilakukan dari rumah. Ibadah live streaming seperti kita saat ini. Nah, saya melihat ada satu kesempatan bagi kita untuk bisa memuliakan Tuhan dalam hal ini. Gimana caranya? Coba kalau Bapak Ibu mungkin punya kenalan, punya teman yang belum kenal Tuhan, saat inilah kesempatan untuk ajak mereka untuk mau bersama-sama ibadah. Tinggal buka saluran YouTube-nya, tinggal buka live streaming-nya, biar mereka dengar, mereka bisa tahu firman Tuhan seperti apa, dan sedikit mereka mulai nanti akan percaya. Ya, itu tugas kita. Lakukan pewartaan Injil seperti ini, menangkan banyak jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang kedua adalah kita harus punya karakter yang bagaimana? Seorang Kristen harus mempunyai karakter seperti Tuhan Yesus. Karakter Kristus, ya, menjadi saksi atas kebesaran dan kebaikan Tuhan. Jangan pernah kehilangan kesempatan. Kalau Tuhan mau pakai kita kapanpun, seperti cerita pohon ara tadi. Kalau Tuhan Yesus bilang, aku lapar, aku mau buah ara. Begitu dia lihat pohon itu tidak berbuah, akhirnya dikutuklah pohon itu. Jadi kapanpun, kalau Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya, kita harus siap. Kapanpun. Tuntutan sebagai seorang Kristen, kita harus berbuah. Berbuah kapanpun Tuhan butuhkan kita. Kita harus siap. Lebih dari itu, kita harus berdampak bagi banyak orang. Berdampak. Artinya apa? Buah yang kita hasilkan ini harus bisa dinikmati, menjadi berkat buat banyak orang. Buah ini harus bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan cuma buat kita pribadi. Itulah artinya berdampak bagi orang lain. Berdampak bagi orang lain. Nah, kemudian kita masuk fase yang berikutnya. Setelah tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah, dan terakhir adalah berbuah tetap. Tuhan mau kita berbuah tetap sepanjang musim. Jadi bukan cuma satu kali berbuah, tapi terus menerus sepanjang musim. Dalam Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-16 disebutkan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jelas sekali, Tuhan mau kita berbuah tetap. Jadi setiap musim, kapanpun Tuhan butuhkan, kita bisa menghasilkan. Ya, berbuah itu artinya berguna buat orang lain, berguna bagi banyak orang. Oke. Nah, Bapak Ibu, saudaraku, semua yang dikasih Tuhan, saya ambil satu benang merah dari firman Tuhan hari ini. Menjadi orang Kristen, hukumnya adalah wajib untuk bisa berbuah. Menjadi orang Kristen bukan memilih boleh berbuah atau tidak berbuah, tapi wajib berbuah. Artinya apa? Artinya kita harus siap kapanpun Tuhan mau pakai kita sebagai alat kemuliaannya. Kita harus bisa melakukannya. Bertumbuhlah, ya. Mulai lakukan, ambil bagian dalam pelayanan di gereja lokal, ya. Supaya iman kita berkembang. Iman kita bisa menjadi dewasa. Jangan jadi anak-anak terus, tapi harus menjadi dewasa rohani. Jangan banyakkan makan susu, tapi kita harus sudah mulai makan makanan yang lebih keras. Saya rasa kalau semua orang Kristen melakukan tugasnya seperti ini, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Dan yang pasti, gereja Tuhan akan terus bertumbuh dan berkembang. Jiwa-jiwa baru akan banyak kita tuai buat Tuhan Yesus. Demikian firman kita hari ini. Saya berdoa setiap Bapak Ibu Saudaraku semua, kita semua bisa memperoleh kekuatan untuk tetap
setia dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih hamba-Mu hari ini telah selesai berbicara. Hamba percaya Tuhan, Engkau berkati kami semua yang hari ini mendengarkan firman-Mu, supaya kami semakin teguh dan semakin setia untuk bisa bertumbuh, untuk bisa tertanam di dalam-Mu Tuhan. Supaya kami benar-benar menghasilkan buah, dan buah kami adalah buah yang tetap. Kapanpun Engkau butuhkan kami, Tuhan Yesus, kapanpun Engkau perlu kami akan senantiasa siap sedia untuk melakukan karya keselamatan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat terkasih GBI Tuhan menyediakan. Kami atas nama GBI Tuhan menyediakan mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam mengikuti ibadah live streaming pada minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendra Ciagunawan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya bisa menjadi berkat, kekuatan, dan rema dalam kehidupan kita. Pemuritan baik umum dan youth masih diliburkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari ketua pemuritan masing-masing jika diadakan pemuritan kembali. Persembahan sementara waktu ini dapat ditransfer melalui rekening BCH atas nama GBI Tuhan menyediakan. Dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer ke nomor WA yang tertera. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan, bimbingan, dan dukungan doa, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menghubungi ketua pemuritan masing-masing. Kami atas nama GBI Tuhan menyediakan mengucapkan selamat berulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah-limpah atas saudara. Jangan lupa untuk terus berdoa untuk Indonesia agar bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan hingga pada pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah kepada Engkau semula karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, sekalipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, kami mengucap syukur karena kami merasakan perlindungan begitu sempurna bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami terima Tuhan hari ini Tuhan. Bila itu menjadi berkat bagi setiap kami yang sudah mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu Tuhan yang memberkati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau pakai lebih lagi hamba-Mu Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmah marifat daripada Allah turun atas hamba-Mu, berkati seluruh aspek kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini Bapa, berkati mereka Tuhan, berkati mereka di segala kebutuhan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bukan hanya GBI Tuhan menyediakan, tapi seluruh umat-Mu yang ada di seluruh bumi ini Tuhan, terlebih di bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati dan lindungi setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami memberkati Tuhan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Berkati mereka Tuhan sehingga mereka boleh melihat bahwa Yesuslah Tuhan yang mereka cari selama ini Tuhan. Mengalirlah berkat-Mu Tuhan ke bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Khususnya Bapa, kami berdoa buat Bapak Presiden kami Tuhan, Jokowi Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati dia Tuhan, kiranya Tuhan Kau berikan lebih lagi hati yang bijaksana Tuhan. Lindungi dan sertai, pimpin dia Tuhan, sehingga dia dapat memimpin bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang adil dan makmur di hadapan-Mu Tuhan. Seluruhnya Tuhan, jajaran pemerintahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan saat ini Tuhan terbaring di rumah sakit Tuhan. Mari Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami sehati, kami lepaskan kuasa kesembuhan terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit, yang ada di rumah sakit sekalipun yang di rumah Tuhan. Kami lepaskan kuasa kesembuhan dengan bilur-bilur anak domba menyembuhkan setiap mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau berkati para medis Tuhan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan kami bawa seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang Tuhan percayakan, yang melayani di Banten ini Tuhan, berkati mereka, lindungi mereka Bapa, satukan hati mereka Tuhan, sehingga mereka terus bergandengan tangan, bersatu hati Bapa untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Banten ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada kata lain yang kami ucapkan Tuhan pada pagi hari ini di hadapan-Mu selain daripada mengucap syukur dan terima kasih ya Aba Bapa, karena kami merasakan Tuhan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari seluruh hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami Tuhan, permohonan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus ini Tuhan kami siapkan hati kami untuk menerima berkat lewat hamba-Mu. Ya, shalom saudara. Saudara yang diberkati firman Tuhan, mari kita sehati, kita terima berkat dari Tuhan Yesus dengan rendah hati. Angkat dua tanganmu. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah sinar wajah kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Allah hadapi wajah kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat kasih sayang dari Bapa atas perlindungan darah anak domba. Mulai hari ini kita ditudungi, dibungkus tutup rapat-rapat, dan tidak ada corona, tidak ada virus apapun juga yang akan hinggap anak-anak Tuhan yang percaya pada nama Yesus. Terimalah kasih sayang Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak dan Yakub berlimpah-limpah. Pulanglah bawa berkat ini dan persertaan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus yang sempurna, di dalam nama Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita yang percaya, yang terima berkat ini sama-sama katakan dengan iman. Amin. Haleluya.